فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Sahabat Safdah bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Sahabat Safdah, kembali di dalam segmen Sahabat Safdah bertanya. Kali ini bersama Ustadz Amin Nur Bait hafizahullah taala yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan para sahabat sekalian. Baik, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah sehat Ustaz. Alhamdulillah khair insyaallah. Baik, ini ada pertanyaan Ustaz dari sahabat Safdah bernama Restia Hudayanti. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Mau bertanya, apakah salah apabila ada seorang wanita bergelar sarjana menikah dengan laki-laki yang pendidikannya lebih rendah? Misalkan hanya tamat SD. Bagaimana pandangan menurut agama Ustaz? Syukron jazakallahu khairan. Wa jazakallahu khairan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Pertanyaan yang disampaikan dari sahabat Safdah tadi berkaitan dengan salah satu di antara persyaratan nikah yang disebut dengan al-kafa'ah atau kufu ya, kalau bahasa kita, sehingga ketika seorang lelaki hendak menikahi seorang wanita, apakah syarat kafa'ah minimal yang harus dipenuhi? Yang pertama, tidak ada ketentuan kafa'ah jika sifatnya dari lelaki ke wanita. Dalam arti seorang lelaki yang memiliki posisi lebih tinggi dari sisi dunia maupun dari sisi ketakwaannya, dia boleh menikah dengan wanita siapapun yang lebih rendah dunia maupun ketakwaannya. Ada banyak dalil tentang itu. Minimal Nabi Muhammad SAW. Gak mungkin ada wanita yang bisa menandingi posisi beliau SAW. Dan beliau menikahi banyak wanita. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala mengizinkan seorang lelaki muslim menikahi wanita ahli kitab. Padahal jelas ini tidak sekufu dari sisi agama. Namun Islam membolehkan dan yang dilarang hanya seorang lelaki muslim menikahi pertama wanita yang pezina, yang tidak menjaga kehormatan, dan yang kedua adalah wanita musyrikah selain ahli kitab. Sekarang kalau dibalik, apakah ada ketentuan kafa'ah dari wanita ke lelaki? Sehingga kalau posisi wanitanya lebih tinggi dibandingkan dengan posisi lelaki, syahkah pernikahan yang dilakukan? Ada beberapa unsur kafa'ah yang diperhatikan dalam pembahasan masalah fikih nikah. Yang pertama adalah masalah agama, kedua masalah kehormatan, yang ketiga nasab, yang keempat hirfah, status sosial karena pendapatan. Untuk kafa'ah masalah agama, seorang wanita haram menikah dengan lelaki non-muslim apapun agamanya, baik ahli kitab maupun yang lainnya. Dan Allah Subhanahu wa taala tegaskan itu dalam Al-Qur'an, "Wala tankihul musyrikati hatta yu'min, wal amatu mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu wal 'abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum." Janganlah kalian menikahi wanita musyrikah meskipun dia cantiknya sehebat apapun yang membuat kalian terheran, dan jangan pula seorang wanita dinikahkan dengan lelaki musyrik meskipun dia orang yang sangat tampan. Wal 'abdum mukminun, dan seorang hamba yang mukmin itu lebih baik dibandingkan seorang lelaki yang musyrik. Padahal dia seorang budak. Seorang budak yang mukmin lebih baik dibandingkan orang merdeka yang tampan, yang kaya tapi musyrik. Untuk potongan yang pertama dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau dibatasi oleh Allah di surat Al-Maidah, bahwa di antara wanita yang boleh dinikahi oleh seorang mukmin adalah wal muhsanatu minal ladina utul kitaba min qablikum
para wanita muhsanah, wanita yang menjaga kehormatan di kalangan wanita ahli kitab. Kemudian yang kedua adalah masalah kehormatan. Masalah kehormatan, wanita yang baik, muslimah yang baik, dia dilarang untuk menikah dengan lelaki yang tidak bisa menjaga kehormatan. Sebagaimana yang Allah sebutkan di surat An-Nur. Yang ini juga berlaku bagi lelaki. Lelaki yang baik tidak boleh menikahi wanita yang tidak bisa menjaga kehormatan, wanita berzina. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikah. Wa zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik. Wa hurrima dzalika 'alal mu'minin." Lelaki pezina enggak boleh menikahi kecuali dengan tidak boleh menikah kecuali dengan sesama wanita berzina atau wanita musyrikah. Kemudian wanita pezina tidak boleh dinikahi kecuali oleh lelaki pezina atau lelaki musyrik. Lalu di bagian akhir ayat Allah mengatakan wa hurrima dzalika 'alal mu'minin, dan itu diharamkan bagi orang mukmin. Sehingga dua kafa'ah ini harus terpenuhi, dan ini berlaku baik lelaki maupun wanita. Berikutnya adalah kafa'ah turunannya, yaitu kafa'ah dari sisi nasab dan kafa'ah dari sisi hirfah, dari sisi status sosial karena pendapatan. Untuk kafa'ah dari sisi nasab, ulama beda pendapat apakah itu dipertimbangkan atau tidak. Dan salah satu dalam pendapat Syafi'iyah, juga pendapat yang diriwayatkan dari Imam Ahmad dan Abu Hanifah, ulama-ulama ini mempertimbangkan. Sehingga kalau ada seorang wanita yang lebih tinggi nasabnya, misalnya dia orang Quraisy atau dia ahli bait ya, syarifah, maka dia tidak boleh menikah dengan lelaki yang bukan Quraisy dan bukan ahli bait. Berikutnya adalah dalam masalah hirfah, dalam masalah status sosial karena pendapatan. Ini kalau dalam mazhab Syafi'iyah diakui. Sehingga tadi S1, wanita S1 menikah dengan lelaki SD itu bermasalah. Termasuk misalnya lulusan kedokteran, wanitanya lulusan kedokteran, apalagi spesialis ya, berarti sudah cukup tua. Menikah dengan lelaki lulusan tata boga atau SMK misalnya, yang dia tidak sepadan. Dalam mazhab Syafi'iyah itu dipermasalahkan. Ini menurut salah satu pendapat Syafi'iyah. Namun yang lebih rajih, yang lebih mendekati pendapat yang kuat dalam masalah ini, sebagaimana keterangan Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad, bahwa kafa'ah yang dipertimbangkan dalam syariat hanya dua tadi. Pertama, agama. Yang kedua, masalah kehormatan. Selama dua hal ini terpenuhi, maka lelaki manapun boleh menikah dengan lelaki manapun yang muslim, yang menjaga kehormatan, boleh menikah dengan wanita siapapun yang muslim, yang muslimah dan menjaga kehormatan. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakallahu khairan. Wa jazakallahu khairan. Bagi para sahabat Safdah yang ingin bertanya, silahkan DM ke Instagram Safdah TV. Demikian, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.